Pertama dia memanas-manasi bahwa waktu di Dinsos dia satu mobil dengan Densu. Kemudian Densu bilang akan mematikan karir. Kemudian Densu tidak akan satu rupiah pun kembali. Memang betul-betul provokasi yang dia sampaikan oleh PB ini. Nah kemudian tenang, kami marah dengan Densu, kita mau laporkan dia. Laporkan apa? Nah, kemudian dia akan mengedit semua potongan-potongan pembicaraan itu. Ternyata dia buktikan, kemudian dicek sama teman wartawan kita. Nah, Suara netizen, apa kata netizen? Membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Ini respon Farhad Abbas mengenai suara rekaman bersama dengan Densu yang bocor ke publik. Farhad Abbas berikan komentar mengenai rekaman suara bersama dengan Densu yang bocor ke masyarakat. Farhad Abbas menyampaikan diduga sepertinya ada pengkhianat dari dalam yang ingin adu domba. Siapakah pengkhianat itu yang dimaksud Farhad Abbas? Farhad Abbas menyebutkan inisialnya. Kamu harus menonton sampai selesai agar dapat menyimpulkan sendiri dan mengetahui inisial siapakah orang itu. Dan bagaimana pula tanggapan netizen plus 62 dalam hal ini? Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. ya, saya nggak mau komentar tentang bocor-bocor itu ya, karena menurut saya siapa yang menyebarkan itulah yang motifnya apa gitu. Saya sudah berkomunikasi dengan Mas Densu dan saya mohon maaf ya, memang dulu kita pernah ribut dan masing-masing memegang atau apa ya, kita nggak tahu juga ini. Yang penting motivasinya saya sudah sampaikan bahwa ada satu orang gitu. Satu orang yang betul-betul di lingkaran mereka yang berinisial PB yang dulu pernah menyatakan kepada kita bahwa dia atas kesepakatan yayasan bahwa dia marah sama Bang Densu, kemudian dia sudah menyiapkan akun-akun bodong dan akan dia sebarkan. Ternyata benar, konfirmasi dengan beberapa teman seperti itu. Ini adalah sesuatu yang menurut saya satu kejahatan yang bukan pakan makan talang tapi musuh dalam selimut. Ini peringatan buat Bang Densu dan saya pikir kita abaikan saja itu karena tidak ada yang mengklaim bahwa itu suara saya atau mengklaim itu suara Denny Sumargo, dan mereka juga tidak mendeklarasikan bahwa itu adalah dan sumber dari mana gitu. Dan jadi turut prihatin saja. Silakan masyarakat menilai ya, yang mana yang baik, mana yang mungkin ada kalimat baik tapi mungkin cara-cara mereka menyebarkan itu kita anggap kurang baik. Oleh karena itu saya berkomunikasi langsung, sebenarnya saya nggak menanggapi, tapi saya menganggap ini selama tidak ada yang bertanggung jawab menyatakan bahwa itu adalah dia sumber atau apa, ya saya anggap ini adalah hal-hal yang Mas Densu dan mereka ini sudah mengklarifikasi kan, di mana menyatakan mungkin hanya menggali eksplor saya atau memancing kan, namanya juga kalau selama tidak ada yang komplain, mau video tidak komplain, saya rasa. Tapi yang jelas ya itu sebenarnya bukan masalah rekam, tapi kalimat-kalimat itu kan kita ini kan punya Tuhan. Ya kalau misalnya kita berbahasa yang kecuali dia atau tugas di bidang intelijen bisa. Tapi kalau maksudnya kita sebagai kaum yang bergaul di Jakarta ya kita ambil positifnya. Atau mungkin apa yang kita bicarakan sebenarnya kejadian faktanya lebih buruk daripada faktanya kan. Biar bagaimanapun masih ada tenggang rasa, tempo saliro dan pertemanan gitu. Nah yang jelas kami untuk hal ini telah melakukan apapun upaya-upaya termasuk melaporkan polisi segala macam. Walaupun pada akhirnya damai. Nah sejak damai ini udah nggak ada masalah lagi gitu. Kalau dicari-cari lagi nanti Mas ngomongnya ada lagi pernyataan Bang Densu baru muncul sekarang, apakah saya harus mundur lagi? Intinya terhitung dengan kami damai hari ini dan damai gitu. Ini percakapan itu sudah beberapa bulan dulu gitu, sudah diketahui oleh semua pihak gitu. Dan itu seperti biasa ketika Bang Densu di sini dilarang masuk bawa kamera, dia membawa juga kan gitu kan. Ya bukan berarti nggak mau dilarang gimana, nggak bisa juga kan. Nah, tapi ketika saya nggak komplain ya saya pikir biasalah, itu bukan omongan asusila dan melanggar atau
norma-norma apa. Justru agar diluruskan, kalau tidak benar maafkan, kalau benar ya tinggal diperbaiki agar jangan diulangi ke depan. Abang ada rencana untuk melaporkan yang menyebarkan suara tersebut enggak? Saya belum lihat, karena saya berpikir itu saya tidak pernah menyampaikan kepada orang atau untuk diberitakan atau apa gitu. Tapi saya pernah menyampaikan waktu inisial PB datang ke rumah saya, dia menyatakan itu. Pertama dia memanas-manasi bahwa waktu di Dinsos dia satu mobil dengan Densu. Kemudian Densu bilang akan mematikan karir. Kemudian Densu tidak akan Rp1 pun kembali. Memang betul-betul provokasi yang dia sampaikan oleh PB ini. Nah kemudian tenang, kami marah dengan Densu, kita mau laporkan dia. Laporkan apa? Nah, kemudian dia akan mengedit semua potongan-potongan pembicaraan itu. Ternyata dia buktikan, kemudian dicek sama teman wartawan kita. Nah, dia mengatakan yang betul bahwa ini adalah pengetahuan daripada yayasan. Jadi apa maksudnya? Nah, kemudian saya juga betul prihatin dengan Bang Densu karena ketika begini kan harusnya kalau nggak ada yang disebar, ini merupakan bagian jaringan daripada orang-orang ini. Mungkin menurut saya yang bersensasi karena kita sudah mulai duduk, tiba-tiba dibuatlah seperti ini. Tapi saya minta jangan saya diadu domba dengan Denny Sumargo. Semenjak kami damai dulu sudah selesai gitu. Jangan lagi persoalan sebelumnya diulang lagi kan. Namanya juga, kalaupun dulu Densu datang ke sini merekam, saya sudah maafkan. Kalaupun dulu saya pernah merekam, saya maafkan. Kalau dia pernah merekam, saya maafkan gitu. Jangan dikemas untuk mengadu domba. Sebenarnya bukan mengadu domba ini ya. Ibaratnya ini adalah seleksi alam gitu. Seleksi alam dan waktu yang menjawab. Hari ini bisa dibantah, tapi suatu saat siapa tahu apa yang dikatakan tidak benar sekarang bisa jadi benar dan kenyataan di masa yang akan datang. Bang, tapi mempertegas Bang, berarti di antara Abang sama Densu itu maksudnya nggak ada yang sama-sama merekam isi percakapan itu atau seperti apa? Ya, saya no komen itu gitu. Yang jelas kan dari mana orang merekamnya dia harus di-clear dulu. Kalau hanya dilempar begitu ya nggak usah didengar, dicuekin aja. Toh namanya media sosial kan, selama tidak ada yang bertanggung jawab ya, kecuali dia mengatakan nih saya dari ini ya boleh, silakan itu. Dan siapa yang dicurigai, kalau memang akun Farhad Abbas ya berarti Farhad Abbas yang sebarin, kalau akun yang lain ya akun yang lain ya. Bang, tapi kemarin juga Densu mengakui itu rekaman percakapan yang telepon itu memang benar dan bukan hoak Bang. Dalam arti Densu itu sudah membenarkan bahwa percakapan itu benar ya, adanya. Saya dengar Bang Densu mengatakan komunikasi dia dan dia tanya tujuannya kan, dan Novi sudah memaklumi kan. Terus itu kan percakapan pribadi, bukan pengumuman ada di depan halayak ramai. Jadi itu bingung juga ya. Yang namanya teknologi ini kan untuk hacker aja hoax kan bisa juga mereka menyebarkan begitu. Tapi sekarang kembali pada manusia masing-masing, bagaimana mereka menyikapi itu gitu. Kalau dengan dewasa dan dengan bijaksana ya pasti nggak ada masalah. Tapi kalau dengan emosional, temperamental, tiba-tiba ribut ya pasti terjadi chaos atau berperkara. Berarti percakapan itu memang sudah 2 bulan yang lalu itu ya Bang, kurang lebih ya? Ya komunikasi percakapan seperti itu. Artinya begitulah. Ini kan mengalir seperti air. Saya nggak melihat itu ada rekayasa atau ada strategi-strategi. Justru saya agak pasif dan aktifkan teman-teman. Bahkan dengan inisial PB juga seperti itu. Ini buruk lagi pernyataannya dan perkataannya terhadap dunia yayasan. Tapi kalau dari sini kerugian apa sih yang mereka? Ya kita nggak enak aja gitu kan. Itu kan hanya kalimat. Macam kita juga di sini kan juga diterus dilarang membawa kamera. Ternyata banyak juga bawa kamera kan. Ya kalau menurut saya sih, apapun resiko ketika saya berbicara bersikap, saya nggak boleh melarang orang meliput dengan orang gosipin, karena itu sudah kenyataan itu. Kalau pahit rasanya pahit, kalau buahnya manis ya manis itu. Makanya bagaimana saya bisa menjaga agar jangan sampai citra negatif itu ada gitu. Tapi kalau kayak gini jadi terkesan childish ya sih Mas dengan kayak gini. Siapanya? PB? Ya. Ya. Dia kayak anak-anak, betul kayak anak-anak. Saya melihat jiwa lawyer itu nggak ada, jiwa pengacara itu nggak ada. Kenapa? Karena kayak anak kecil, kayak ini berani marah gitu, ribut. Kemarin nuduh seolah Farhad ini ada kaitan hukum, pokoknya nggak nyambung, terlalu berani. PB kau terlalu berani gitu. Sebenarnya di sini nilai bukan terlalu berani, kekanak-kanakan gitu.
Harusnya kan dewasa, tenang. Maki-maki orang nggak mau sebut namanya kan, supaya apa ya, tapi kanak-kanak kan. Dan jelas sekarang Mas Denny Sumargo sudah tahu bahwa siapa yang menyebarkan data. Pertama dia nuduh satu orang, nggak ada kaitannya. Tapi dia udah mengakui kepada teman-teman media bahwa dia disuruh oleh sudah sepengetahuan daripada NP, sudah ketahuan. Jadi kita bisa lihat bahwa apa motivasinya, mungkin merasa tidak senang. Harusnya kan mereka mau pahit atau luka tetap aja bersatu, karena mereka justru berkuat untuk membela Agus kan, sedangkan saya kan hanya melawan Agus, saya lurus itu. Kalau mereka kan mempertahankan uang Agus, kalau saya tidak, saya mengembalikan hak dan kodrat Agus atas rezeki, uang dan maupun segalanya. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di Intense Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kita akan melihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Denilin The Game. Selamat Bang Farhad, saya doain semoga masyarakat cerdas Indonesia tidak akan ada lagi yang mau pakai jasa hukum Anda lagi. Amin. Mendapat 24 balasan dan 134 respon dari netizen. Berikutnya dari suara netizen @Dewi Trinas SPDMMCH. Seru ya nonton ODGJ ngomong, emoticon ketawa menangis. Mendapat 4 balasan dari netizen dan 64 respon. Dari suara netizen @tutiwidiastuti1553. Hanya satu kata, tidak percaya dengan pembicaraan FA. Mendapat 1 balasan dari netizen dan 60 respon dari netizen juga. Dari Edi Sasmityono, perhatikan ekspresi tanda-tanda manusia munafik dan lirik. 40 respon dari netizen dan 1 balasan. Dari suara netizen Ryuki Rahman 4786. Jelas banget Bang Densu bilang ini direkam. Direkam nggak? Jawab FA tidak. Buktinya ada rekaman. Tuhan tidak tidur bro. Sepertinya kata klien lu ketemu di akhirat aja. Seru juga ya. Mendapat 53 respon dari netizen. Dan netizen bisa menilai siapa yang baik. Tenovi tetap orang baik. Ini disampaikan oleh Imavlog 2712. Mendapat 3 balasan dari netizen dan 24 respon. Dari Sutisyati 12. Tetap Novi disalahkan pihak Agus, kasihan. Moga-moga Novi diangkat derajatmu, amin. Mendapat 15 balasan dari netizen dan 34 respon. Berikutnya yang terakhir dari seorang netizen Yeni Suryani 1176. Tolong wartawan, saya titip pertanyaan, tanyain ke Farhad kenapa dia ngatain si Novi muka maling, dan jika dibalik perkataan si muka maling ditunjukkan ke Farhad, apa Farhad sakit hati apa tidak. Mendapat 5 balasan dan 31 respon. Tampaknya hampir semua yang mengomentari Farhad Abbas nih. Bagaimana menurut kamu? Dan silakan tulis di kolom komentar apa kamu punya pendapat berbeda. Demikian pembahasan ini respon Farhad Abbas mengenai suara rekaman bersama Densu. Jangan lupa klik subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari suara netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.